Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia di kelas 12 dengan materi yakni teladan para tokoh persatuan. Tentunya bersama Ibu Yuni Arta Boru Simanjunta. Nah, tahukah kamu bahwa jumlah pahlawan berdasarkan data pada tahun 2020 ada sebanyak 191 orang pahlawan nasional yang terdiri dari 176 pria dan 15 wanita. Nah, pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia yang gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakannya yang dianggap heroik, yakni perbuatan nyata yang dapat dikenang dan juga diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat. Ada 7 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Salah satunya yaitu telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik, perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Daerah ujung timur Indonesia, yakni Provinsi Papua, adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti tambang emas terbesar di dunia. Papua sejatinya merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi masih dalam kekuasaan Belanda. Pada tahun 1962, akhirnya Indonesia memilih jalur militer untuk merebut tanah Papua dari tangan Belanda. Nah, guna menjadikan Papua menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muncullah beberapa tokoh seperti Frans Kaisepo, Silas Papare, dan juga Martin Inde sebagai tokoh pemersatu dari tanah Papua. Tokoh pertama yaitu Frans Kaisepo yang lahir pada tahun 1921 dan wafat pada tahun 1979. Beliau adalah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka, dan beliau juga yang berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau disebut juga dengan PIM pada 10 Mei tahun 1946. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, Frans lah yang mengganti nama Papua dari kata Nederlands New Guinea menjadi kata Irian yang berarti daerah panas. Kemudian, pada tahun 1948, beliau ikut berperan dalam merancang pemberontakan masyarakat Biak untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dan tepatnya pada tahun 1961, Frans mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau disebut juga dengan ISI yang berperan besar dalam mensukseskan PEPRA, yakni pembebasan Irian Barat dari cengkraman tangan Belanda. Tokoh kedua yaitu Silas Papare yang lahir pada tahun 1918 dan wafat pada tahun 1978. Silas Papare merupakan tokoh nasional yang mendirikan Komite Indonesia Merdeka atau KIM sebulan setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tujuan daripada pembentukannya adalah untuk menghimpun kekuatan dan juga mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, pada Desember 1945, Silas Papare bersama dengan Martin Inde dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan daripada Sekutu untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Akibatnya, mereka berdua kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Hollandia Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Tetapi ditangkap kembali oleh pihak Belanda karena merasa tidak senang dan kemudian dipenjarakan di Biak. Nah, setelah mereka keluar dari penjara, Silas Papare bersama dengan teman-temannya kemudian membentuk yang namanya Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, Silas Papare berusaha keras agar Papua menjadi bagian daripada Republik Indonesia.
Tepatnya pada tahun 1962, beliaulah yang mewakili Irian Barat sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda, yakni upaya menyelesaikan masalah Papua, di mana Belanda akan mengembalikan Papua ke tangan Indonesia. Tokoh ketiga yaitu Martin Inde yang lahir pada tahun 1912 dan wafat pada tahun 1986. Tahun 1945 sampai 1947, Martin yang menjabat sebagai kepala distrik bersama dengan kaum nasionalis di Papua berencana melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1946, Martin diangkat menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka dan memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh sebanyak 12 kepala suku karena Belanda ingin memisahkan Papua dari negara Republik Indonesia. Tahun 1962, Martin kemudian menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Setelah perang usai, kemudian Martin Inde berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya wilayah Papua ke Indonesia, di mana melalui PBB akhirnya Papua menjadi bagian daripada Indonesia. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Namun hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut memilih untuk meleburkan kerajaan mereka dan kemudian bergabung dalam negara Republik Indonesia. Raja yang pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada tahun 1940, setelah pelantikannya sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta, beliau langsung menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap pemerintahan Indonesia. Bahkan setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Hamengkubuwono langsung menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian daripada Republik Indonesia. Tingginya nasionalisme Sultan Hamengkubuwono dibalas oleh pemerintahan Republik Indonesia, yakni dengan mempercayakan pemindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta pada tahun 1946. Sultan Hamengkubuwono juga berperan dalam persiapan serangan umum 1 Maret, di mana beliau memberikan bantuan logistik perang dan memata-matai gerakan Belanda yang ada di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang raja yang menolak dengan keras tawaran daripada Belanda yang akan menjadikannya sebagai raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda kedua berlangsung. Selanjutnya yaitu Sultan Syarif Qasim II yang merupakan sultan dari kerajaan Siak Indrapura di Riau. Beliau diangkat menjadi sultan pada tahun 1915 saat berusia 21 tahun. Sultan Syarif Qasim II memiliki sikap yang keras terhadap Belanda, di mana semua kebijakannya selalu bertentangan dengan keinginan Belanda. Sikap tersebut yang melahirkan rasa nasionalisme yang tinggi di dalam diri Sultan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sultan Syarif Qasim II langsung menyatakan kesetiaannya terhadap Republik Indonesia dengan memberikan harta kerajaan sebanyak 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Tentara Keamanan Rakyat, dan membentuk Barisan Pemuda Republik di Siak, serta mengibarkan bendera merah putih di kerajaannya, dan juga meminta kepada raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II juga menolak dengan tegas saat Van Mook akan membentuk negara boneka dan menunjuk beliau sebagai ketuanya. Proses integrasi di Indonesia dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui seni dan juga sastra. Dan perjuangan juga dapat dilakukan oleh kaum pejuang perempuan.
Ismail Marzuki merupakan tokoh yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Beliau lahir pada tahun 1914 dan wafat pada tahun 1958. Pada periode tahun 1936 sampai 1937, Ismail Marzuki mulai mempelajari berbagai jenis lagu, baik itu lagu tradisional dan juga lagu barat. Pada periode tahun 1943 sampai 1944, Ismail Marzuki mulai menciptakan lagu yang mengarah pada lagu-lagu nasional, seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa, lagu Gagah Perwira, dan lagu Indonesia Tanah Pusaka. Pada periode tahun 1945, beliau menciptakan sebuah lagu yang berjudul Selamat Jalan Pahlawan Pemuda, dan pada tahun 1947, beliau menciptakan lagu yang berjudul Juh di Mata, di Hati Jangan, dan pada tahun 1948, beliau menciptakan lagu Halo Halo Bandung, di mana melalui karya seni sastra yang beliau ciptakan, yakni melalui lagu-lagu, dapat membangkitkan jiwa nasionalisme, persatuan, dan juga kesatuan dalam diri masyarakat Indonesia. Opu Daeng Risaju lahir pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1964. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan dan memiliki gelar kebangsawanan dari Kerajaan Luwu. Selama masa hidupnya, beliau banyak belajar tentang nilai-nilai moral baik yang berlandaskan baik itu agama maupun budaya. Opu Daeng Risaju merupakan tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII yang bertujuan untuk menentang kolonialisme Belanda. Beliau rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh pihak Belanda dan kemudian bercerai dengan suaminya. Walau sudah mendapat banyak tekanan, baik dari pihak kerajaan maupun Belanda, beliau tetap menjalankan aktivitasnya dengan semangat, yakni untuk menyebarkan PSII. Selain menyebarkan PSII, Opu Daeng Risaju juga banyak melakukan mobilisasi terhadap para pemuda, yakni memberikan doktrin perjuangan kepada para pemuda. Demikian pembahasan kita mengenai teladan para tokoh persatuan. Terima kasih untuk seluruh anak-anak ibu yang sudah mendengarkan. Semoga semuanya paham. Tetap semangat dan juga menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan sampai bertemu di pembahasan kita yang selanjutnya.